Kayaknya fans Liverpool mau barter trofi kita sih. Wah. Enggak, ya kalau dia juara ini juga sama nanti. Ya nggak bakalan juara lah. Walah. Masih ada City, masih ada Arsenal. Oh, nggak gitu bakalan ya. juara. Selamat datang di Skor Radar episode terbaru kali ini bersama Fajar Zulfahmi dan juga tentunya ada Pratama Bukan Arhan dan juga ada Gangga Basudewa United. Oke, kali ini karena mereka berdua adalah pecinta MU, garis keras, domba-dombanya MU, penganut MU, penganut setan merah, pengikut setan merah. Jadi kita akan membahas tentang Liverpool dan MU di weekend ini. Ini adalah kondisinya MU dari match sebelumnya imbang melawan tim peringkat ke-15 Brentford 1-1, itu pun menitnya 90 plus semua. Dan sementara Liverpool tertinggal lebih dulu, dibobol dulu sama mantan pemain MU, Welbeck, hanya dalam waktu 8 menit ya. Terus di comeback jadi 2-1. Ini kondisinya sangat berbeda sekali. Apa yang Anda lihat dari pertandingan ini nanti? Gue sih nggak yakin. Oke lah, kemarin fans MU lagi pede-pedenya karena di FA Cup bisa menang dengan itu pun babak tambahan gitu ya, di waktu tambahan gitu. Tapi di kondisinya sekarang adalah Liga, Liverpool sekarang ada di puncak klasemen gara-gara City Arsenal kemarin imbang, mereka unggul. Dan kondisinya saat ini adalah MU lagi disorotin lagi karena semua pemainnya lack of passion kalau kata Ten Hag. Di pertandingan terakhir lawan Brentford, pemain-pemain mereka tuh nggak punya motivasi buat menang gitu. Apakah MU musim ini cuma punya ambisi menang kalau lawan tim-tim besar doang? Berarti kan Liverpool punya kans nanti. Kalau menurut kalian gimana sebagai fans MU? Gimana? Lu kan yang lebih die hard gitu. Mana ada. Ya kalau ngelihat, nah itu balik lagi kayak kita sempat ngobrolin soal Liverpool MU di FA Cup dan abis itu kan emang menang. Betul. Cuma balik lagi seperti yang aku bilang sebelumnya yang pas di Piala FA, ya konsistensi jadi kunci pertama. Dan memang atmosfernya Liga sama FA Cup tuh emang beda. Ya, betul. Ini membuktikan bahwa Liverpool balik lagi lebih siap Betul. untuk menghadapi kompetisi yang lebih panjang ketimbang MU gitu loh. Ini aja yang pas pertandingan lawan Brentford aja kayak kita tuh dapat serangan dari Brentford tuh 31 tendangan. Betul. Total. Untung Onananya lagi bagus. Nah itu kita udah mulai sedikit demi sedikit udah nggak bisa nyalahin Onana di setiap pertandingan. Iya, justru dia yang jadi penyelamat sekarang. Nah itu jadi balik lagi pemain-pemain ini memang pengen main untuk menang atau memang cuma ya udah sekedar main aja. Toh golnya juga kejadian kan setelah waktu normal kan. Betul. Ya itu balik dipertanyakan lagi dan Ten Hag boleh mempertanyakan itu gitu loh. Terutama sih kapten kalau gue bilang. Seorang Bruno Fernandes. Itu kan beberapa khususnya dalam musim ini gitu ya, ketika dia ditunjuk jadi kapten, justru permainan dia atau gestur dia di lapangan itu tidak mencerminkan kalau dia adalah seorang kapten gitu. Ketika dia kehilangan bola, kadang dia malas buat ngejar lagi atau sekali ngejar lagi pelanggaran. Terus juga kadang ketika misalkan Garnacho egois atau apa gitu ya, dia cuma bisa teriak marah-marah gitu. Kalaupun dia passingnya kemana nggak jelas, dia juga yang marah-marah gitu. Jadi sosok gestur yang kayak gini kan, bentuk gestur yang kayak gini sebenarnya nggak cocok gitu untuk seorang kapten gitu. Apalagi itu mempengaruhi penampilan dia juga. Kalau menurut gue musim ini Bruno Fernandes kontribusinya kurang banget dibandingkan terutama di musim pertamanya dia di MU gitu, di bawah Ole. Menurut lu gimana enggak? Ya memang gimana ya, nih dibilang cantik, iya memang. Oke, lanjut. Dibilang Bruno paling rajin lari, ya emang paling rajin lari tapi gitu lari ya. doang, tapi lari doang gitu, gitu. nggak ada passion, nggak ada apanya. Gua sih mikirnya sekali-kali parkir lah Bruno. Iya. Harus diparkir sih. Masih ada, mungkin bisa pakai Kobe, Casemiro sama si McTominay aja gitu di tengah. Tapi apakah mampu itu pertanyaannya kan sekarang. Mungkin gue selain Bruno, gue juga nyorotin Marcus sih.
si anak titipan Pemda itu katanya kan. Betul. Itu Marcus Rashford. Oh, Marcus. Iya, anak Jarang emang orang manggilnya Marcus ya. Dengernya Biasanya Marcus, Rashford. dengernya Oh, ya. Marcus. Rashford itu anak titipan Pemda tuh kan katanya. Karena Warlock. Oh iya Warlock. Jadi ya gue agak aneh sih si Ten Hag masih mainin Rashford sama Bruno gitu ya. Ya mungkin Bruno karena kapten gitu. Dengan Harry Maguire yang selalu Justru sekarang disorot. Maguire lebih oke daripada Bruno Fernandes. Ya justru itu kenapa nggak coba ya istilahnya istirahatin dulu lah Bruno gitu. 1 match atau 2 match atau setengah match lah minimal. Buat dia ngelihat dulu nih apa yang bisa dia lakuin, apa yang bisa dia bawa perubahan. Dan untungnya Mason Mount juga kan udah balik nih. Betul. Mungkin bisa jadi salah satu solusi buat nanti di pas lawan Liverpool. Ya gue sih nggak berharap apa-apa. Asal nggak bikin spot jantung aja lah. Kalau mau kalah gitu pas lawan Brentford. Kalau mau kalah, kalau enggak gitu. Itu doang sih harapan gue sebenarnya buat laga lawan Liverpool. Ya dari pertandingan Brentford kemarin kan emang yang disoroti adalah kondisi antar pemain sebenarnya. Bahkan salah satu legendanya, gue lupa siapa sih yang kemarin itu bilang kenapa apa sih yang terjadi di ruang ganti setelah babak pertama selesai di MU. Karena kalau misalkan di eranya dia si legend itu ya saling marah-marahin gitu. Paling ujung-ujungnya Saling teriak-teriakan, iya teriak-teriak gitu, apalagi kapten gitu. Nah kalau antar pemain ini tuh kayak yang ya udah gitu kayak as a team itu kurang gitu. Makanya mereka bilang coba kalian mulai terbiasa, pemain-pemain MU saat ini mulai terbiasa bermain tanpa Ten Hag. Jadi benerin dulu main as a team-nya kayak gimana, koneksi antara individunya kayak gimana, chemistry-nya kayak gimana, karena itu yang agak kurang gitu. Berapa kali lah kelihatan gitu ya, misalkan depannya itu Garnacho, Højlund sama Rashford. Beberapa kali kan kemarin berapa pertandingan apalagi di awal musim itu yang selalu dikritik adalah keegoisan Garnacho dan Rashford gitu. Sedangkan Højlund ini tipe striker yang nomor 9 murni gitu. Yang harus menerima umpan-umpan bagus, menerima peluang-peluang 90% gol. Bukan dia yang harus narik dari tengah lapangan, dia yang cari peluang sendiri, dia yang bikin dari nol gitu. Dia harus sentuhan terakhir gitu. Harus dilayani. Dia harus jadi sentuhan terakhir, bukannya dia yang nge-build gitu. Tapi kan kondisinya saat ini MU kayak gitu. Makanya gue bilang untung ada Kobbie Mainoo. Jadi salah satu pembeda di antara pemain-pemain egois itu gitu. Sebenarnya kasus Mainoo ini nggak yang pertama gitu. Ada satu pemain di musim buruknya MU yang tiba-tiba melejit gitu. Marcus Rashford pun salah satu kasus kayak begitu. Pada saat Louis van Gaal tuh nggak bisa nemu nih penyerang nggak ada lagi nih, nggak ada yang gacor nih. Nah tiba-tiba masuklah nih bocah 19 tahun. Terus Greenwood juga kayak gitu. Nah ini sebenarnya MU tuh emang akhir-akhir ini memang budayanya tuh seperti itu. Ya secara tim jelek, cuma tiba-tiba dia ada bisa nemu. Ada wonderkid yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kobbie Mainoo kayak begitu. Oke, balik lagi untuk pertandingan nanti nih gue bilang. Lawan Liverpool. Ada banyak kemungkinan pemain absen lagi. Ya itu terutama di lini belakang. Makanya jangan pakai dokter itu, dokter gadungan ya. Pada pakai dokter gadungan itu MU. Luke Shaw, Bruno Fernandes juga kemungkinan absen karena akumulasi kartu. Iya. Terus ada siapa lagi ya? Banyak. Itu ya, yang pasti Varane sama Shaw yang kemungkinan besar bakalan absen gitu. Nah ini kan lini belakang MU dibilang bagus, ya nggak bagus juga. Dibilang jelek, ya so-so ya lah. Emang. Dibilang jelek ya emang. So-so, karena sekarang di musim ini justru gue bilang ya minim blunder dibanding musim lalu gitu. Maguire pun justru bisa berubah jadi bagus. Maksudnya ya nggak bagus, cuma bukan konsisten juga ya. Nggak bagus tapi ya levelnya naik lah. Levelnya naik, nggak mengkhawatirkan kayak musim lalu gitu. Betul. Kalau musim lalu kan sangat mengkhawatirkan. Begitu dia masuk udah pada tegang ya. Betul, sampai De Gea-nya pun banting tulang begitu hebat ya kelihatannya De Gea kan. Di musim lalu gitu, karena backnya kacau banget gitu. Nah sekarang agak lumayan, walaupun on off kayak Lisandro Martinez, duet Lisandro sama Varane tuh jarang banget kejadian. Kebanyakan Varane sama siapa Lindelof. Enggak, selain Lindelof yang tua. Johnny Evans. Chris Evans, Kapten Amerika. Chris Evans salah lu. Johnny Evans. Dua itu doang yang sering comeback atau kadang Maguire gitu. Nah, kalau menurut lu untuk di lawan Liverpool nanti, ya Nunes kita tahu
banyak yang bilang flop tapi gol dia banyak. Sekarang udah kelihatan kok. Gol dia banyak. Dia nggak kayak Andy Carroll lah. Iya, gol dia udah mulai oke gitu. Belum lagi ada Luis Diaz. Salah juga udah mulai balik lagi gitu. Trio yang punya kecepatan kacau nih. Yang nggak mungkin kalau Lindelof taruh di kiri, sesakit-sakitnya Salah bakalan bisa ngelewatin gitu. Nah, menurut lu di pertandingan ntar, apakah lini belakang akan jadi apa ya? Lini yang sangat dieksploitasi sama Liverpool. Berharap sama Onana aja nih pertandingan ini. Ya jangan dong, kalau berharap sama Onana berarti udah tinggal bola terakhir semua dong. Ya kalau emang sih masalahnya di back kiri sih, tapi mungkin bisa nyoba pemain muda. Salah satu yang gua sorotin tuh kenapa nggak nyoba pemain muda lah. MU punya pemain muda, akademinya juga bagus gitu kan. Buktinya Kobbie Mainoo ada, Marcus Rashford ada, Alejandro Garnacho juga kan produk akademi. Amat belum main Amat kan masih kartu merah gara-gara kan piala itu FA. Lah kan nyambung lokal. FA sama Bukan lokal nyambung. Lah kan udah pertandingan ya kalau 2 pertandingan kalau merah. Makanya ya masa disuruh jadi back, siapa disuruh jadi back? Oh mungkin Kambuala. yang bisa dicoba Sofyan Amrabat. Sofyan bisa dicoba jadi back kiri karena beberapa kali juga kan bagus gitu. Atau opsinya adalah lain tukar AWB sama Diego Dalot. Tapi nggak mungkin sih Dalot main udah sebenarnya bisa. Dalot udah fix di kanan susah. Tapi Wan Bisakanya bisa sebenarnya kalau mau transisi. Bisa mungkin. Dicoba. Tapi kan apakah bisa? Di Bisa. posisi yang tidak natural itu menahan seorang Mohamed Salah loh. Harus bisa. Ya karena nih ya kalau gue ngelihat dari sisinya Liverpool gitu ya, biasanya Salah musim ini kan nggak terlalu ini ya stunting gitu ya, nggak terlalu stunting. Bukan stunting. Nggak terlalu stunting gitu ya. Bukan stunting. Dia tetap aja jadi top skor di Liverpool musim ini 16 gol. Ini sebaran golnya Liverpool ya di Premier League. Salah 16 gol, Nunes 10 gol, Jota 9 gol, Luis Diaz 7 gol. Itu yang 4 pemain yang paling sering lah dapat menit bermain gitu. Jadi aktor utamanya di lini serang Liverpool. Belum lagi ada Cody Gakpo. Belum lagi ada beberapa Szoboszlai yang juga muncul dari lini keduanya. Ada juga McAllister yang kemarin lawan Brighton juga bagus banget gitu. Nah, dari antar lini gitu yang menurut lu lu pede MU bakal unggul di lini itu apa? Enggak ada kayaknya enggak ada sih. Onana doang. Pede gua. Kalau unggul sih nggak ada ya. Mungkin menyaingi tuh lini depan sebenarnya. Lini depan itu bisa menyaingi gitu. Soalnya kan ya trio itu lagi Garnacho, Højlund sama Rashford itu bisa. Cuma kalau misalkan yang unggul mah nggak ada lah tengah kita. Old Trafford loh ini, kalian unggul penonton. Emang di Old Trafford? Old Trafford. Lagi. Oh. Ya, namanya pemain profesional mah udah biasa bising-bising dikit mah. Alisson udah main belum ya? Belum, Alisson masih cedera. Alisson lagi siapa? kipernya ke leher. Ya nanti yang golin Anthony lagi lah insya Allah. Ya, oh iya gue sampai lupa lah. Iya, ada si muter-muter si gas. Iya. Tapi ya balik lagi ini kompetisinya beda, situasinya juga beda. Ya, karena kedua tim ini emang ini match penting lah ya. Iya. Karena MU masih upaya buat nembus 4 besar. Iya. Itu kan pasti goals utama MU musim ini gitu. Karena di atasnya itu ada Spurs ya. Iya. Jaraknya masih lumayan 5 sampai 7 poin kalau nggak salah. Nah, jadi ini adalah momentum yang bagus gitu. Terutama terlebih dari Liverpool pun juga nggak mau kalah. Iya. Karena mereka baru aja bisa ngamanin situasi nih, momentum mereka karena Arsenal City-nya ini imbang gitu. Jadi gue sih bakalan seru banget dan gue yakin MU punya something sih kalau main di MU sih, kalau main di Old Trafford. Harusnya ya. Iya. Dan apalagi satu lagi derby ini cuy lawan Liverpool. Iya. Masa iya lo pesimis sih. Dan dan satu lagi sebenarnya Liverpool itu sudah tahu prioritas. Betul. Mana yang harus dijadiin yang target utama, mana yang target secondary-nya kayak gimana. Sedangkan kalau MU kan masih cari-cari nih kalau misalkan gua gagal dapat 4 besar ya udah ke Piala FA, tapi kalau misalkan Piala FA-nya maju terus oke deh mungkin bisa dikurangin 4 besarnya. Nah itu yang lagi dicari sama MU sebenarnya tuh itu target utamanya tuh mau yang mana. Kalau Liverpool kan udah tahu kan prioritas dia.
Jadi Liga Inggris nih lagi ngejar, terus habis itu main di Liga Eropa ya. Main di Liga Eropa tuh lawan Atalanta. Nah, maksudnya ya ini walaupun kompetisi Eropa cuma itu kan masih kasta 2 juga gitu loh. Ya udah berarti kan otomatis pasti fokusnya ke Liga Inggris gitu loh. Oke. Terakhir deh nih, ini kan lagi rame di sosmed. Kalau lu boleh suruh barter pemain MU dan pemain Liverpool yang bisa lu barter, lu mau barter siapa? Kalau gue sih gengsi ya, gila kali. Rival sehidup semati masa ya tapi kalau ditanya begitu kan iya. Bisa siapa? Alisson Onana. Oh Alisson Onana. Gue sih kayaknya fans Liverpool mau barter trofi kita sih. Wah. Enggak, ya kalau dia juara ini juga sama nanti. Ya nggak bakalan juara lah. Walah. Masih ada City, masih ada Arsenal, gitu ya. Juara. Gitu masih ada PSG Cimahi. Kalau disuruh barter enggak lah. Enggak. Enggak usah. Ya mendingan ngelihat bego-begonya Maguire. Oke. Tapi kalau gua boleh sebagai fans netral, menurut gua pemain Liverpool yang cocok main di MU itu adalah siapa ya? Michael Owen. Lama nih. McAllister. Oh, McAllister. McAllister tuh bakalan cocok main di MU menurut gua. Enggak kayaknya. Enggak lah. Dengan duet sama Kobe Maino. Oh, kirain sama McTominay. Enggak dong. Kobe Maino, McAllister. Atau dua belakangnya Casemiro sama Maino, depannya mending Casemiro sama McAllister. Dia gantiin Bruno Fernandes lah pokoknya intinya gitu. Mendingan McAllister sama Casemiro soalnya bahasanya masih mirip-mirip. Kalau sama Maino nanti gak nyambung dia. Janganlah. Pokoknya jangan dibarter lah kalau jangan dibarter ya. Skornya berapa? Nah, ini seru nih. Enggak dulu ya, enggak. Kalau dulu kemarin bener nih Tam. Bener. 4-3 ya bener. Enggak apa ini menang masuk di babak tambahan waktu. Tambahan. 2-1 lah. Buat siapa? Buat MU. Tadi ngomong pesimis giliran tanya skor 2-1 MU. Boleh dong. Tapi kan kalau masih ada ngarep-ngarepnya. Enggak ngarep sebenarnya. Semoga aja. Tapi berharap. Enggak ngarep tapi berharap. Enggak lah. 2-1 lah. Buat kedua tim. 1-3 lah. Liverpool. Iya. Oke. 1-3. Ini sosok yang realistis atau pesimis beda tipis. Itu agak-agak nyaru gitu. Kalau gua sih percaya MU bakal menang sih. Karena gue pengen lihat Arsenal yang juara musim ini. Gitu. Oke, sampai ketemu di episode Radar selanjutnya. Kalian kalau mau tulis prediksi kalian seperti apa, tulis saja di kolom komentar langsung. Jangan lupa follow semua akun sosial media kita. Gue Fajar Zulfahmi pamit, Tama pamit, Gangga pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Selamat puasa.